Salam dan bahagia selalu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya terkait modul 1.4 Budaya Positif. Saya Julius Lumban Tobing, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Metro. Perkenalkan, saya Julius Lumban Tobing, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Metro yang bertugas di SMPK BPK Penabur Metro. Pada Angkatan 8 ini, saya dibimbing oleh Ibu Kasmiana Sulistiowati sebagai fasilitator dan Ibu Desi Sri Hayati sebagai pengajar praktik. Beliau berdua yang membimbing dan mengarahkan selama pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakangnya, selama ini, murid tidak menyukai peraturan karena jika mereka melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan mereka. Mereka juga melakukan peraturan bukan karena kesadaran yang muncul dari diri mereka, melainkan agar mereka tidak mendapat hukuman, agar mereka tidak dipermalukan di depan teman-temannya. Tujuannya, aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Targetnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan, kemudian diharapkan siswa boleh menerapkan keyakinan dan menjalankannya. Lini masa yang saya lakukan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru. Melakukan diseminasi, lini masanya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru, melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, membentuk keyakinan kelas bersama siswa, memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Diseminasi berikut ini adalah diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap rekan guru. Ini bukti foto-fotonya, kemudian ya ini adalah video dari diseminasi. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini adalah materi yang saya terima di guru penggerak. Saya rindu untuk membagikan ke Bapak Ibu karena materi ini secara pribadi untuk saya sangat kena banget gitu. Bukan berarti saya sudah melakukan, enggak. Materi ini saya secara pribadi saya kena banget di sini gitu. Selama ini ternyata penanganan kasus yang saya lakukan belum baik. Dan ya ini saya rindu saya sharekan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga mungkin sudah melakukan dan mengetahui, ya kita sama-sama belajar, yaitu tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Dan budaya positif di sekolah kita sudah melakukannya ya Bapak Ibu. Banyak hal budaya positif itu banyak hal yang sudah kita lakukan seperti anak-anak salam, sapa, kemudian anak-anak berdoa dan sebagainya. Nah ini kenapa penting, karena dalam pembelajaran ke depan yang diminta itu adalah bagaimana karakter siswa terkait proyek Profil Pancasila tersebut. Apa itu budaya positif? Ya, konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa: perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bisa diterima oleh latar belakang, baik latar belakangnya agamanya apa, kemudian kondisi sosialnya seperti apa, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ini adalah budaya konsep inti dari budaya positif. Nah, paradigma belajar
saat ini kita sudah mengenal dan mendengar ya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita memfasilitasi semua siswa sesuai dengan kondisinya. Kita bisa ada tiga ya, diferensi secara konten. Jadi materi kita tingkatkan. Ada beberapa materi yang bisa kita sampaikan berbeda-beda proses. Berarti cara kita menyampaikan untuk gaya belajar anak berbeda-beda dan produknya berbeda-beda. Jadi ada 3. Dan itu saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Dan bagaimana itu kita terapkan dalam pembelajaran kita, bukan hanya untuk di kurikulum merdeka. Dan yang paling penting adalah ketika manusia bertindak itu ada sesuatu yang membuat dia untuk bertindak, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini adalah yang menjadi dasar manusia itu mengapa bertindak, berperilaku, dan ya supaya kebutuhannya itu terpenuhi, makanya dia berperilaku. Ada beberapa, ini ada 5 kalau nggak salah. Bertahan hidup, ya makan, minum, makanya kita bekerja, kita bertindak, itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, itu harga diri, keinginan untuk dianggap, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Mengapa hal itu kita melakukan tindakan tersebut. Begitu juga dengan siswa kita. Banyak mungkin hal yang dilakukan oleh anak-anak didik kita, murid kita, yang secara mungkin kita lihat, oh ternyata dia melakukan pelanggaran. Tapi ada alasan mengapa dia melakukan pelanggaran. Biasanya pertama dia melakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ada beberapa motivasi kita berperilaku. Yang pertama itu dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar itu untuk menghindari hukuman. Ada peraturan, ada hukuman, jadi dia motivasinya bertindak itu karena itu takut dihukum. Kemudian yang kedua, yang dia dapat reward supaya apa? Ketika melakukan hal yang itu dia dapat hadiah. Dan yang satu lagi adalah dari dalam, bahwa seseorang itu menyadari mereka menginginkan apa yang dilakukannya itu untuk dihargai, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka bertindak sesuai dengan apa yang dia percayai. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari sinilah yang kenanya di sini. Ternyata selama ini saya posisinya di mana? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, seperti apa? Kita lihat di buku videonya. Contohnya, ini adalah posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh,
yang kita bisa mengevaluasi diri. Kalau saya sih kayaknya masih sering kayak gini, anak udah langsung dihukum. Itu posisi penghukum. Kemudian ini adalah dengan situasi dan kondisi yang sama, ini membuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini juga membuat rasa bersalah. Dua hal yang tadi kayaknya anaknya ini rasanya gagal gitu ya. Dihukum gagal, di sini seakan-akan dia jadi hal orang yang tidak berguna dan tidak berhasil, gagal gitu menjadi manusia. Kalau saya sih menangkapnya seperti itu untuk dua posisi tersebut. Kemudian posisi yang ketiga ini posisi imam. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu sudah nyalain ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ya, seakan-akan kalau posisi teman udah paling bagus ya. Ternyata kalau kata ahli dia bilang akibatnya anak itu tidak mandiri, tidak bisa menyadari bahwa ada kesalahan dan kemudian bergantung pada orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian ini posisi memantau. Selamat pagi, Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, itu untuk memantau, hanya menyampaikan saja peraturannya apa, terus hukumannya seperti apa. Tidak
adalah menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Naren? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan belajar alarm apa Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mesti perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk posisi manajer di Bapak itu bagaimana dia membantu si anak untuk menemukan masalahnya, menyelesaikan masalahnya. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa sebenarnya posisi cover dulu tidak serta yang bagus itu manajer bilang, tapi bagaimana bisa jadi teman, penonton dan manajer. Hindari untuk menjadi seorang yang menghukum dan membuat rasa bersalah, karena itu membuat si anaknya merasa gagal dan tidak berguna. Jadi tiga ini yang direkomendasikan dimulai dari kondisi yang kita hadapi. Nah, tadi kan ada yang menggunakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu seperti hal-hal yang positif yang kita sepakati bersama. Jadi kan kita memiliki peraturan itu sudah ada, seperti peraturan siswa, akademik itu sudah ada. Nah, di mana di kelas itu kita menyepakati dengan anak-anak keyakinan apa, hal-hal positif apa. Ini contohnya dibuat dengan pernyataan positif berupa pernyataan universal, buat sedikit agar mudah ingat, contohnya apa? Saling menghargai, disiplin, kemudian dan sebagainya yang bisa kita sepakati bersama dengan anak-anak kelas. Jadi sudah mencakup dari peraturan-peraturan yang ada dan mudah diingat. Jadi mungkin bisa kita lakukan dari setiap mata pelajaran kita ya. Kesepakatan apa sih yang kita belajar ini, kita harus saling menghargai. Ketika ada yang berpendapat, ya kita hargai, kita dengarkan, itu menghargai orang lain. Disiplin, berarti mengerjakan tugas tepat waktu, menentukan tepat waktu seperti itu. Dan itu disepakati oleh semua anggota kelas. Nah, yang terakhir adalah cara penanganannya. Ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid yang berbuat salah, ya kita memberikan pemahaman bahwa ya hal itu melakukan kesalahan wajar, tapi bagaimana kita bisa memperbaikinya. Itu tahapan dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru membantu siswa untuk siswanya mengetahui apa yang dilakukannya itu salah atau tidak, dan bantu siswa untuk supaya mereka menyadari hal itu salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kesepakatan apa yang sudah dibuat, apakah itu melanggar dari kesepakatan yang sudah dilakukan. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu.
Ya, Betran, tadi Bapak mendengar dari guru piket kalau kamu sering terlambat ya? Iya Pak. Yang kamu ingat nak, sudah berapa kali sih kamu terlambat? Sudah 3 kali Pak. Sudah 3 kali. Menurutmu sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan sih? Iya Pak. Baik, nah berbuat salah itu manusiawi, setiap orang pasti pernah melakukannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju, Setuju? Pak. Setuju. Oke. Ayo nak kita cari solusi terhadap permasalahanmu. Nah, kamu sering terlambat pasti ada alasannya kan? Iya Pak. Kenapa sih kamu sering terlambat? Karena saya sering begadang, suka bermain HP, jadi tidurnya kurang waktu. Jadi sering main HP, bergadang membuat kamu terlambat bangun ya? Iya. Betran, kamu masih ingat nggak tentang beberapa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tahu Pak. Ya, kalau misalnya terlambat itu sesuai dengan keyakinan yang kelas kita yang kita sepakati tidak? Tidak Pak. Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Nah, menurut Betran, disiplin itu penting tidak sih? Penting Pak, karena dapat membuat saya datang tepat waktu dan juga dapat menghargai waktu Pak. Ya, betul sekali apa yang Betran katakan bahwa disiplin itu penting karena kita menghargai waktu, kemudian pekerjaan menjadi tidak menumpuk, kita bisa menghargai waktu ya. Ya Pak, saya menyesal dan minta maaf karena sudah sering terlambat ke sekolah. Ya, nah, sikapmu sangat baik, kamu menyadarinya dan menyesal serta meminta maaf. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat Pak dan tidak begadang lagi, dan saya juga akan mensetel alarm untuk membangunkan saya agar tidak terlambat ke sekolah Pak. Baiklah, kamu sudah menemukan solusi terhadap masalahmu. Bapak nanti juga akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya mendukung kamu untuk bangun lebih awal dan tidak terlambat lagi. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Samuel, tadi Bapak mendengar dari ketua kelas kalau kamu tadi bertengkar ya sama Dino. Ya Pak, habis kesel sih. Kenapa memangnya nak, kok kamu bisa kesal? Iya Pak, Dino sudah beberapa kali meminta hasil pekerjaan saya. Dan kemarin saya kesel. Dia memaksa saya untuk memberikan hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, terkadang tugas juga dicontek. Oh, jadi begitu. Wajarlah kalau kamu marah ya, dan kamu kesel, pasti semua akan merasa hal yang sama ketika hasil pekerjaannya ingin dicontek. Dan itu hal yang wajar jika ada di posisi kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dino ketika kamu kesal? Saya marah-marah sambil memaki Dino dengan suara keras, Pak. Oh begitu, pasti kamu melakukan hal itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya sudah berusaha payah mengerjakannya, tetapi Dino tidak mau berusaha, hanya mau mencontek saja. Ya wajar jika kamu marah ya, karena kamu tidak rela hasil pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dino ya. Bapak menghargai kamu tidak berbuat lebih buruk dari hal itu. Coba kita pikirkan sekarang, ketika kamu marah sambil memaki Dino, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saling menghormati dengan teman Pak. Betul, saling menghormati sesama teman. Menurut kamu, penting tidak kalau kita saling menghormati sesama teman untuk kamu dan teman-temanmu? Penting Pak. Jika menurutmu penting, maka keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Harus lebih bersabar. Harus lebih bersabar. Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang ingin mencontek, saya akan laporkan ke guru mata pelajaran atau ke wali kelas. Bagus. Lalu, bagaimana dengan Dino? Ya Pak, saya juga akan minta maaf kepada Dino karena sudah marah-marah kepada Dino. Ya,
keputusanmu dan apa yang akan kamu ambil itu adalah sudah tepat. Kamu akan meminta maaf kepada Dino terkait dengan masalah yang sudah kalian alami dan kamu akan memperbaiki ke depannya. Tetap semangat ya nak, dan kamu boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, sebenarnya ya itu Bapak Ibu ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yang stabil identitas, validasi tindakan yang salah, naikkan keyakinan. Jadi ya secara idealnya seperti inilah ya Bapak Ibu yang disarankan oleh Pak Lari, tapi ya kita lihat situasi dan kondisinya masalahnya seperti apa. Kalau misalnya ada hal yang perlu ditindak secara cepat, kelamaan kelamaan. Tapi bagaimana kita bisa menyadari ternyata ya ini yang disarankan oleh para ahli. Ini yang ketika saya menerimanya sih ya saya kenal banget dengan hal yang ternyata yang perlu saya perbaiki. Yang selama ini mungkin saya menjadi orang yang penghukum dan membuat rasa bersalah dan tidak mencoba untuk bagaimana si muridnya itu menemukan solusi terhadap permasalahannya. Kadang kan saya ya udah kamu ini ya harus ini, padahal kan muridnya sendiri yang harus menentukan supaya timbul dari dirinya seperti itu. Ya demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya janjikan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kita di tahun ajaran baru ini. Terima kasih untuk waktu Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Video tentang bagaimana saya membentuk keyakinan kelas di kelas pembelajaran fisika dan ketika masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya, ya selamat datang Bapak ucapkan bagi siswa-siswi calon kelas 7 SMPK BPK Penabur. Ya, selamat datang, selamat bergabung. 3 hari ke depan kalian akan menunjukkan materi. Dan perlu kamu ingat, kalian adalah masih calon, belum secara resmi. Jadi diikuti dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Paham? Oke. Kalau paham, kita berdiri dulu. Ya. Ikutin ya, ikutin gerakannya ya. Pokoknya saya nanti ikutin saya ya. Oke, perhatikan. Suaranya belum pasti. Kalian suka tahu kan?
Gerak semua ya. Gerak semua. Oke. Ya, kita semua di sini adalah pemimpi, punya mimpi yang besar yang perlu kita ciptakan. Bukan hanya sekedar bermimpi, tapi impian yang kita impikan itu mari kita ciptakan. Oke, perkenalkan, nama Bapak adalah Yunis Temanwi, sudah menikah, punya satu istri dan 2 anak. Cukup ya. Bapak belajar pelajaran yang menyenangkan, yaitu alamat Bapak adalah di Tegal Sari, Metro Timur. Ada yang di Bapak Metro Timur? Tidak ada? Kalau kalian main-main jalan-jalan stadion, ya Bapak suka. Oke. Nah, ini adalah istri Bapak yang cantik dan anak Bapak yang ganteng dan cantik, ya. Bapak bukannya cantik dan cantik. Kenapa? Mirip. Oh, mirip Bapak semua. Bapaknya ada di pesek doang. Oke, kita akan belajar tentang sebelum ini kita akan lihat. Perhatikan. Nanti kalian akan katakan apa yang Bapak tulis.
Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian lihat tadi? Apa? Kompak. Kedua? Pasti kan kamu berpikir kan habis nonton itu kenapa? Apa nama? Apa? Baris berbaris. Betul kan? Baris berbaris. Dalam baris berbaris itu ada apa? Kompak tadi. Terus? Kerjasama. Apa lagi? Tertib. Apa lagi? Apa itu tertib? Apa lagi? Ya, banyak kan? Coba kamu bayangkan, ada nggak yang ngasih instruksi atau apa? Ada yang ngasih perintah di situ? Ada nggak? Bahasa Jepang tadi, aku cuma ngerti perintahnya. Ya, kalau misalnya suruh mundur, tadi kan ada mundur kan? Kalau nggak ngikutin perintahnya, kira-kira nggak jadi seperti itu. Bagus nggak kamu yang lain? Tanpa melihat dia bisa mundur atau tabrakan. Paham? Ya, kalau satu-satunya misalnya masalah apa ya? Pemimpinnya diikuti, jadi tidak. Atau yang mentang-mentang dia gigi, ya, jadi sekiranya kan, kira-kira akan jadi tabrakan. Ya, paham? Berarti di situ ada aturan nggak sampai ketika dia berbaris? Ada aturan. Nanti kalau misalnya abah-abahnya seperti ini, kamu berhenti ya, gitu kan? Ketika abah-abahnya mundur, kamu mundur. Ketika belok kanan, ya harus belok kanan, gitu kan? Itulah rules aturan. Nah, kita akan belajar tentang tata tertib. Aturan-aturan yang berada di lingkungan sekolah bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan sikap mental yang disiplin, bertakwa kepada Tuhan dan nilai-nilai Kristen. Ya. Kita beriman kepada Tuhan, kita disiplin dan memiliki karakter Kristus berdasarkan nilai-nilai Kristen. Gitu ya. Ada banyak hal, Bapak berdasarkan ada tata tertib di sekolah maupun di KJS kali ini. Oke, hak murid. Perhatikan, hak murid adalah mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran dari sekolah. Itu hak kamu. Ya. Jadi kamu mendapatkan pengajaran pendidikan, pelayanan itu hak kamu.
ruang saja. Yang pertama, peserta didik wajib hadir 10 menit sebelum sesi dimulai. Kalian masuk jam berapa? 7.45 ya, 7.15 ya. Berarti jam 7:05 minimum udah datang di sini semua ya. Paham? Bangun 5. Wajib mengikuti kegiatan PKL selama 3 hari. Jadi kalian wajib. Kalaupun kalian misalnya ada halangan, orang tua wajib mengomunikasikan hal itu. Paham? Ketiga, mengisi daftar tadi mematuhi protokol kesehatan di lingkungan BPK Penabur masih diwajibkan menggunakan masker. Ya, maskernya dipakai, bukan dihiasi. Selama 1 bulan September kita masih menggunakan. Paham? Kemudian aktif peserta menggunakan ID card. Ada ID-nya? ID-nya apa? Nempel dengan topi. Digunakan apa diletakkan? Digunakan. Jadi kamu harus gunakan itu terus-terusan selama PKL. Yuk, dipakai. Iya. Nah, bagaimana kalau rusak? Ya kalau rusak ya sudah lagi. Ya, bapak dulu. Ya, nanti diperbaiki lagi, besok dipakai lagi. Ya. Jadi nanti hari ini kamu evaluasi. Oh, topi saya kira-kira belum ada gantungannya ada 2. Siapa mau? Enggak, belakangnya bisa. Rio, mana kamu Rio? Di tas kiai. Punya apa? Ya, ambil. Oke? Paham? Dan kalian pun harus memakai seragam di sekolah kamu sebelumnya ya. Karena kamu belum diterima di sini secara resmi. Artinya apa? Kalau di sekolah kamu pakai baju yang baru, ada dasarnya tidak? Ada. Nah, besok ya, kalau memang hari ini belum, karena kamu sudah mengetahui aturannya, berarti besok kamu harus juga pakai topi, apa pakai dasi, ya. Kalau misalnya besok pakai baju apa gitu? Olahraga harus olahraga. Pakai baju ini lagi kan? SD. Pakai baju olahraga SD, ya. Nanti kalau misalnya olahraganya hilang, kamu bilangnya sama Ustaz Chandra. Biasanya diminta untuk pakai seragam ini. Ya paham ya? Jadi selama mengikuti kegiatan harus memakai seragam ini. Oke? Peserta menggunakan alat bawa bekal, ya ini udah ada bawa bekal, bawa alat tulis, dan kalau kamu pakai HP, ya, kalau kakakmu itu, kamu sudah belajar, apa yang langsung disimpan, tidak ada yang menggunakannya, kecuali dengan kecil. Begitu pula dengan kamu, ada yang bawa HP? Iya, disimpan di tasnya. Ya. Kalau misalnya mau ditinggal di rumah itu tidak masalah. Ya. Tapi setelah kegiatan kamu dan tidak mendapatkan izin dari bapak ibu gurumu, kamu tidak diizinkan untuk paham? Paham? Sepakat? Oke. Dan itu sebenarnya banyak hal tata tertib yang ada di sekolah kita, ya. Baik di lingkungan nanti ketika kamu
kita juga ada seragamnya, nanti juga akan beritahu. Kemudian bagaimana dasi, kaos kaki, ikat pinggang, itu hal yang kecil, tapi itu tertuang dalam ketika kamu melanggarnya, maka kamu akan dapat apa? Sanksi. Paham? Ya, mendapat sanksi. Dan itu Bapak lihat. Kamu boleh tanya ke kakak kelas 8 kelas 9 bagaimana belajar dengan Pak Tommy, sangat menyenangkan. Tapi ketika kamu pakai dasi, nggak pakai ikat pinggang, kaos kaki, akibatnya, ya. Sekarang berbeda pendapat baik dari kelas SD sampai SMP itu kaos kakinya ada yang baru. Tapi selama PLS ini diizinkan untuk yang sepertinya diizinkan untuk sekolah yang lama. Ya, kalau kalian beli, nanti kan dibagi juga kan? Dibagi kan? Yang berbeda pendapat. Ada nanti diserahkan. Suruh beli sendiri yang berasal. Ya. Dan di PSD juga sudah mulai pakai kaos kaki yang dari pendapat. Paham? Mengikuti kegiatan di PLS sebenarnya. Yang kedua, yang cowok rambutnya, ya, ngomongin kelas 7 nih, rambut kita punya aturan kan? Kamu udah tahu kan? Tidak boleh menyentuh alis, tidak boleh menyentuh telinga, tidak menyentuh perang. Itu aturan. Paham? Dan di mana pun seperti itu. Ya. Paham? Dan tidak boleh semuanya di warna-warna ini, mau pink, mau kuning, merah, tidak boleh. Paham? Kedua, di dalam aturan itu kalau yang perempuan diwajibkan untuk dikuncir ke belakang, ya, di BPK Penabur di mana saja itu. Jadi besok pagi-pagi bangun tidur kemudian kuncir ke belakang. Paham? Begitu pun pelajaran. Kalau pelajaran atau kalau kuncir, silakan. Silakan cari penjelasan. Ya kalau ada yang melanggar kan kalau dari kuncir, aturannya kan harus kuncir. Kamu dari kuncir melanggar kan? Hal yang sepele, kecil, kenapa kau ingin apa cuma kunciran dari masalah? Bukan itu esensinya. Tapi esensinya ketika kamu melakukan hal yang kecil dengan disiplin, hebat. Dan yang terakhir, Bapak akan belajar tentang keyakinan. Silakan nanti kamu bersama dengan Bapak Ibu gurumu di kelas, keyakinan ini seperti kesepakatan kelas. Kira-kira nilai-nilai apa yang wajib kamu terapkan di sekolah? Ya, yakin, semua meyakini bahwa nilai-nilai itu baik dan harus kamu lakukan. Kesepakatan itu baik, maka kamu lakukan. Ya, contohnya apa Pak? Menghormati, menghargai. Ketika temannya lagi ngomong, bapaknya lagi ngomong, dia apa kan? Didengarkan, diperhatikan. Temannya lagi angkat tangan ngomong, jangan dipotong dulu. Ya, itulah keyakinan kelas yang boleh kamu lakukan ketika kamu bersama dengan Bapak Ibu, dan harus kamu sepakati dan lakukan. Konsekuensinya gimana kalau misalnya melanggar? Ya kamu koreksi diri, memperbaiki diri untuk melakukan
mengikuti dengan baik tidak akan berubah. Tidak seperti yang tadi berbaris-baris. Hal yang sekecil, bahkan langkah kaki saja, kalau tidak seirama tidak menjadi secapai. Paham ya? Nah, Bapak punya beberapa note. Silakan kalian isi. Bapak minta satu orang menuliskan keyakinan keras atau peraturan apa yang harus kalian sepakati dalam MLS ini. Satu orang satu. Apakah harus berpakaian yang rapi, berbicara yang sopan, hadir tepat waktu, ya. Satu orang satu berbagi. Dikasih satu yang itu. Ya. Nih. Oke, dituliskan keyakinan kamu, kesepakatan kelas kamu. Ada yang belum? Bisa? Belum? Kurang ini. Kira-kira peraturan apa yang harus kamu sepakati selama mengikuti MLS? Satu orang satu kesepakatan peraturan yang harus diikuti. Apa? Bebas. Nanti kita bacakan kalian sepakat atau tidak. Sudah semua? Sudah? Sudah? Paham ya? Apakah kamu harus memperhatikan? Ya, yang ada lanjutannya itu kamu tempel di situ nanti ya. Nanti Bapak baca. Ya. Kira-kira satu saja keyakinan kamu, kesepakatan kamu selama MLS ini apa sih peraturan yang harus kamu sepakati? Ya, silakan. Tempel di situ. Di kalau jasa di ya. Kalau salah ini boleh. Direkam masukin TikTok logo. Gak apa-apa. Ayo. Ya sudah. Ini siapa? Iya, Dik. Yang hijau-hijau. Ya sudah.
Oke, silakan duduk. Apa bacaannya? Perhatikan. Gak boleh ngobrol. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Jangan main kasar, mulut, berantem, kata-kata kasar kayak anjing, goblok, dan lain-lain. Setuju? Setuju? Jadi tidak ada kata-kata kasar ya. Perhatikan. Berpakaian yang rapi, setuju? Berpakaian rapi itu sekalian dengan atributnya ya. Kemudian berbuat baik, setuju? Ingatkan teman kalau misalnya waktunya ya dia ngobrol aja ingatkan itu berbuat baik. Berbicara sopan, setuju? Datang tepat waktu, setuju? Datang tepat waktu. Tidak memotong dulu berbicara. Enggak berisik, setuju? Dengerin dulu pas lagi berbicara atau ngomong. Tidak berkata kasar, menghormati guru yang berbicara, berlaku sopan, tutur kata, mengikuti tata tertib. Kemudian menggunakan atribut yang lengkap. Setuju? Setuju. Tidak berbicara kotor, tadi berbicara yang sopan, memotong pembicaraan guru. Berbicara sopan, tidak ngobrol, tak boleh berkata kotor tuh, ya. Berkata yang sopan, berpakaian rapi, memakai atribut yang lengkap. Semangat semua. Semangat. Itu kalian tulis, kalian sepakat bersama ya. Datang tepat waktu, menggunakan atribut yang lengkap, mematuhi peraturan, ya, dan berlaku sopan kepada siapa. Oh kurang, nggak boleh main HP. Sepakat ya? Ada lagi? Tidak bermain kelas. Ada lagi? Kenapa? Gimana? Taat protokol sekolah. Hari sudah juga ya protokol kesehatan. Kamu pakai masker, cuci tangan, ya, memakai atribut yang lengkap. Jadi mulai besok harus seperti itu. Amin. Satu lagi, ini 2 menit. Ini refleksi kali. Silakan dilanjutkan. Saya tidak pernah kalau orang berkata saya mati, kalau dia begitu, kita tidak tahu apa itu. Saya tidak saya. Kalau saya tidak ada bukan. Jadi kalau saya begitu, saya mati. Udah bagus. Kalau saya ini bukan 90%. Tapi jiwa tidak mau, tidak ada. Saya itu kenapa? Karena ada tadi itu seperti semangat saya itu tetap atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, wujud dari masyarakat bangsa itu karena
yang penting Anda sehat maupun masuk jemaah dan Anda konsisten. Oke, begini saya sejak saya cari tahu sekarang saya mampu konsisten antara ini adalah budaya dan ilmu pengetahuan saya. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan dan terasa sekitar ikut menikmati ini kisah yang diberikan oleh ayah Regina Nafari yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Ya, kita lihat di sini mengerjakan apa yang sudah kalian sepakati dan peraturan yang ada, dan jadilah mata air yang memberikan manfaat bagi. Demikian materi kita kali ini. Selamat mengikuti MTS, selamat bergabung di SMPK BPK Penabur, selamat bergabung. Dan saya kembalikan ke Ustaz Anda. Oke, terima kasih Pak Dodi, kita istirahat kembali menggunakan sesi berikutnya jam 10.05. Jadi nanti sebelum 5 menit sebelum sesi berikutnya kita akan bukan pemberian. Silakan makan snack di sekitar sini saja, jangan ada luar. Kalau mau silakan. Ayo. Jelas? Oke, perhatikan. Sudah tulis nama kelas? Ya. Coba perhatikan. Ini udah ya. Saya izin ke-record ini ya. Nanti Bapak akan masukkan ke channel YouTube Bapak. Iyalah. Oke, perhatikan. Ini adalah pertemuan pertama kita tentang fisika. Silakan kamu tulis yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang fisika? Ya, itu saja. Apa yang kamu ketahui tentang fisika? Kalau enggak, apa yang kamu ketahui tentang IPA dulu? Mata pelajaran IPA. IPA dulu. Terserah. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang IPA? Di SD udah pernah kan pelajaran IPA? Ya, apa yang kamu ketahui? Sudah? Apa yang kamu ketahui? Sudah? Yang kedua baru. Apa yang kamu ketahui tentang fisika?
Yang kamu tahu aja bahasanya. Enggak bapak nilai juga ya. Nggak dimasukkan ke daftar nilai. Nggak ada salah benar, semua benar. Ya, nggak ada yang salah, semua benar. Ini kan betul pendapat kamu. Jadi semua benar, ya nilainya juga semua benar. Yang nggak benar yang kamu kerjain. Kimia itu termasuk fisika bukan? Kamu tulis aja yang kamu tahu. Bebas. Sudah? Yang ketiga, apa sih yang kamu harapkan ketika belajar fisika? Mudah. Apa yang kamu harapkan belajar fisika? Setelah belajar fisika atau pada pembelajaran fisika? Dan yang terakhir, tuliskan impian kamu ketika belajar fisika. Hal-hal positif apa yang kamu inginkan pada pembelajaran fisika? Ya. Hal-hal yang kamu inginkan ketika belajar fisika itu harus seperti apa? Impian kamu ketika belajar, impian atau harapan kamu ketika belajar fisika. Jadi di pembelajaran fisika itu kamu berharapnya seperti apa gitu ya? Paham? Sudah? Oke, sudah? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang keyakinan kelas ya di MLS. Nah, Bapak juga berharap di belajar fisika juga kita punya keyakinan. Keyakinan adalah sesuatu yang kita percayai, hal-hal baik dan kita sepakati bersama. Paham ya? Kira-kira apa yang hal-hal baik apa yang perlu kamu lakukan di pembelajaran fisika? Dan seperti kesepakatan kelas ya? Kira-kira apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Paham? Nah, Bapak pengen kamu tuliskan di sticky note ini ya. Nanti kamu tempel di situ. Ya, hal-hal baik, kesepakatan kelas apa? Satu isinya beberapa boleh. Boleh kasih bikin. Kesepakatan kelas apa yang perlu kita lakukan? Hal-hal yang baik yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Ya, kayak peraturan. Ini. Minimal 100. Maksimalnya berapa? Maksimal bebas. Oke. Sudah? Silakan dituliskan apa yang kira-kira yang harus
sepakati bersama ketika belajar fisika. Contoh, harus disiplin. Harus disiplin berarti mengerjakan tugas tepat waktu, gitu ya? Paham ya? Oke. Mengajar. Setuju? Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Enggak ngobrol. Iya. Sopan terhadap guru. Izin saat ada perlu. Enggak berisik saat mengerjakan tugas. Enggak berisik saat guru keluar.